Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tiara Permata Indah, nomor induk mahasiswa 14 20 12 11 70 01. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dan saya kuliah di STIK Siti Khadijah Palembang. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pendapat saya mengenai bahasa Indonesia. Rasanya siapapun akan teringat pada momen sejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Semboyan dalam Sumpah Pemuda itu memiliki ruh kebanggaan dan kebangsaan yang tinggi. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi atau peranan yang cukup besar di kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja, bila di negara kita tidak mempunyai bahasa pemersatuan atau bahasa Indonesia, dengan apa kita akan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang cukup banyak atau memang sangat banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi sehari-hari. Misalnya, orang Jawa berkomunikasi atau berbicara dengan orang Padang menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Apakah bisa bahasa mereka dipersatukan? Apakah orang Jawa akan mengerti bahasa Padang? Dan begitu pun sebaliknya, apakah orang Padang akan mengerti apa yang disampaikan orang Jawa? Dan jawabannya adalah tentu tidak. Terlihat kan betapa sangat besar peranan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Adapun 3 fungsi bahasa Indonesia yang saya ketahui. Yang pertama, alat untuk berkomunikasi sesama manusia. Yang kedua, alat untuk bekerja sama sesama manusia. Dan yang ketiga, alat untuk mengidentifikasi diri sendiri. Sedangkan peranan bahasa adalah sebagai pemersatuan atau bahasa Indonesia bangsa. Tanpa ada bahasa Indonesia, mungkin bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri. Di zaman yang semakin canggih ini, bangsa pun telah termodifikasi rupa, khususnya para generasi muda. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia saat ini berada di posisi yang sangat kritis. Tentunya, kita semua tahu bahwa para generasi muda sekarang ini kerap kali menggunakan bahasa gaul sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar sekarang ini sudah sangat jarang terdengar. Pada umumnya, masyarakat berpikir bahwa jika kita menggunakan bahasa Indonesia pada zaman sekarang ini, berarti kita tidak gaul, ketinggalan zaman, kaku, dan lain-lain sebagainya. Pandangan generasi muda pun sekarang berubah, dan pada akhirnya mereka mengikuti arus menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, 80% generasi muda saat ini menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang sebenarnya pun telah mereka tinggalkan, padahal apabila kita lihat dengan detail dan jelas bahwa bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia kita atau bahasa nasional negara kita. Bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama antar sesama rakyat Indonesia. Kerjasama itu dapat berupa hubungan kerjasama untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia sangat diperlukan dalam dunia pendidikan kita. Dari mulai kita SD pun, kita sudah mempelajari bahasa Indonesia dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pun, kita juga masih mempelajari bahasa Indonesia itu pun sendiri. Dan di dalam dunia pendidikan ini, kita diajarkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di perguruan tinggi pun, bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk mata kuliah bahasa Indonesia itu sendiri.
Tidak lain dan bukan, fungsinya adalah sebagai untuk kita membuat tugas-tugas laporan dan membuat skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berdasarkan referensi yang sudah saya baca, bukti dan faktanya bahwa bahasa Indonesia cukup populer di negara Australia. Bahkan lebih dari 500 sekolah dasar di Australia telah mengajarkan bahasa Indonesia di materi. Tidak hanya di sekolah dasar saja yang menyediakan materi bahasa Indonesia, tetapi beberapa universitas di Australia sudah menyediakan khusus untuk pelajaran materi bahasa Indonesia yang akan mereka ajarkan kepada para murid-murid atau mahasiswanya. Tidak hanya sampai di situ saja, bahasa Indonesia kita sendiri termasuk ke dalam 10 bahasa yang diajarkan dan dipakai di beberapa negara loh. Contohnya seperti negara Australia, Mesir, dan Jepang. Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa ragam bahasa daerahnya masing-masing. Untuk itu, bahasa Indonesia dapat mempersatukan perbedaan bahasa tersebut yang membantu dalam menyampaikan apa yang harus disampaikan dan apa yang harus diterima. Tentu tidaklah mudah untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik, benar, sopan, dan sangat baku. Untuk mencapai semua itu, kita akan belajar atau memproses belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, belajar bahasa Indonesia sangat penting bagi kita, terutama bagi generasi muda penerus bangsa yang akan bertanggung jawab pada negaranya. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan yaitu bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. Contohnya seperti upacara 17 Agustus 1945 dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini loh. Mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, mereka diajarkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang dapat memungkinkan kita untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa. Sehingga bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri dan identitas diri yang dapat membedakan dengan bahasa daerah lain. Sepatutnya, kita sebagai warga negara Indonesia bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki. Karena banyak orang belum tahu bahasa Indonesia sudah sangat populer dan sangat dikenal di beberapa negara-negara di dunia. Dan penilaian dari beberapa negara-negara di dunia, mereka menilai bahwa bahasa Indonesia itu sangat baik dan mereka mengapresiasikan bahasa Indonesia yang kita miliki. Dan penilaian-penilaian mereka pun sangat-sangat positif. Dan selaku warga negara Indonesia yang baik, hendaklah kita menjaga tutur dan tata bahasa yang kita miliki dengan sopan dan santun terhadap sesama. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dapat mencerminkan apakah kita orang yang baik atau kita orang yang buruk. Bisa dibilang bahasa Indonesia dapat menjadikan kepribadian seseorang itu sendiri dan kita dapat menilai kepribadian seseorang. Kita seharusnya tidak dengan mudah menyepelekan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita sebagai generasi muda penerus bangsa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia adalah identitas negara Republik Indonesia. Ayo, marilah kita sebagai generasi muda penerus bangsa ini, kita menjaga bahasa kita dan mencintai bahasa kita serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.